Halo teman-teman hukum sekalian, selamat datang di channel YouTube Abdul Rosid SH, tempat kita belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap berbobot tentunya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget disebut dalam proses pembentukan perundang-undangan, yaitu adalah naskah akademik. Jadi gini, setiap kali pemerintah atau DPR mau bikin undang-undang baru, nggak bisa langsung nulis pasal demi pasal gitu aja. Mereka harus mulai dulu dengan naskah akademik, yakni semacam blueprint atau rancangan ilmiah yang menjelaskan kenapa undang-undang itu perlu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah daripada ataupun naskah akademik itu adalah hasil kajian ilmiah dan empiris yang jadi dasar dalam menyusun rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, dan juga peraturan lainnya. Jadi naskah ini bukan cuma formalitas, tapi bagian penting untuk memastikan undang-undang itu memiliki evidence base alias dibuat berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Biasanya isi dari naskah akademik meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, evaluasi terhadap peraturan yang sudah ada, hasil kajian teori dan praktik hukum, serta arah pengaturan yang diusulkan. Intinya naskah akademik itu menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, yakni terkait apa masalah hukumnya, dan yang kedua, kenapa hal itu perlu diatur. Yang ketiga, bagaimana cara terbaik untuk mengaturnya. Sekarang gimana sih proses pembuatan naskah akademik itu? Biasanya dilakukan oleh tim penyusun yang terdiri dari akademisi, pakar hukum, dan juga lembaga penelitian terkait. Mereka melakukan kajian lapangan, wawancara, sampai membandingkan regulasi di negara lain untuk menemukan model hukum yang paling tepat dan cocok. Nah, hasil naskah akademik ini nanti jadi modal utama bagi DPR atau pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang. Tanpa naskah akademik ini, rancangan itu dianggap tidak memenuhi syarat formil pembentukan peraturan yang baik. Karena itu, fungsi naskah akademik bukan cuma administratif, tapi juga menjamin kualitas substansi hukum yang akan dibuat. Contohnya, ketika pemerintah mau bikin undang-undang tentang perlindungan data pribadi, naskah akademiknya itu perlu disusun dulu. Di situ dijelaskan kenapa masyarakat butuh perlindungan data, bagaimana kondisi hukumnya saat ini, dan aturan apa saja yang perlu diubah atau ditambah. Jadi bisa dibilang naskah akademik itu adalah jantungnya proses legislasi, dan tanpa itu undang-undang bisa lahir tanpa arah, bahkan berpotensi tumpang tindih dengan aturan yang lain. Nah teman-teman sekalian, setelah tahu pentingnya naskah akademik, kita coba pahami bahwa membuat undang-undang itu bukan cuma soal politik, tapi juga soal keilmuan dan rasionalitas hukum. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang yang melek hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih di channel Abdul Rosid SH, tempat belajar hukum dengan cara yang asik dan tentunya mudah dipahami. See you!